Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terpuji namamu, dimuliakan Engkau. Pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk kami boleh beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Pimpin hambamu dan seluruh jemaat kami boleh mendengar dengan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan meneguhkan iman Maria. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan ada banyak motivasi orang. Dan motivasi seseorang itu yang akan menentukan iman berubah atau tidak. Ketika kita memiliki motivasi yang salah, maka ketika sekian lama kita mengikut Tuhan Yesus, kita merasa hidup kita tidak berubah, ajak bahkan semakin susah, maka banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya. Tetapi ada juga orang yang sekian lama mengikut Tuhan, hidupnya menjadi semakin berkelimpahan, makmur, dan kemudian ia mengabaikan Tuhan. Times is money, times is happy, time is business. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang Maria. 3 kebenaran yang membawa ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama adalah kasih yang tulus membuat iman Maria tidak berubah. Anak Tuhan yang kasihnya tulus, imannya tidak berubah. Amin. Anak Tuhan yang kasihnya tulus, imannya tidak merubah. Ada sebuah buku yang berkata, di mana ada kasih yang tulus kepada Tuhan, di situ ada kesetiaan, tekad hati yang bulat, dan iman yang tidak berubah oleh keadaan seperti apapun. Jikalau dari awal motivasi ikut Tuhan adalah mengasihi dengan tulus, mau susah, mau bertambah makmur, mau semakin senang, iman tidak akan berubah. Tetap akan setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Jadi, awal motivasi kita, kalau tulus mengasihi Tuhan, mau susah, mau senang, mau bertambah makmur, iman tidak akan berubah. Alkitab banyak menceritakan kisah dari orang-orang yang imannya tidak berubah setelah sekian lama mengikut Tuhan, karena iman itu didasari oleh kasih yang tulus. Salah seorang dari antaranya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang imannya tidak berubah karena kasihnya kepada Tuhan adalah kasih yang tulus. Ia mengikut Tuhan Yesus karena ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Ini dapat dibuktikan
dengan komitmennya, ketetapan hatinya, konsistensinya, menggunakan harta, bahkan hidupnya untuk menopang pelayanan Tuhan Yesus. Di sepanjang hidupnya setelah dia bertobat, setelah dia disembuhkan oleh Tuhan dari kuasa roh-roh jahat, ia membaktikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus. Di saat murid-murid, di saat semua orang kecewa dengan Yesus yang kemudian mati disalibkan, Maria justru sebaliknya, ia semakin membuktikan, menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid kecewa karena mendambakan Yesus akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Mereka memandang Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi dan membawa mereka kepada pemerintahan yang jaya, yang makmur, yang adil, dan membawa mereka kepada kelimpahan. Tetapi mereka sangat kecewa begitu menghadapi kenyataan kalau ternyata Yesus yang mereka akan harapkan menjadi seorang raja ternyata mati di kayu salib. Sebaliknya dengan Maria, ia justru menunjukkan kasihnya, tulusnya kasihnya kepada Tuhan. Kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, Maria terus ada mengikut Tuhan Yesus bahkan sampai ke bukit Golgota. Ia ada bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib. Dan firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bagaimana seorang Maria juga ikut bersama dengan Yusuf dari orang Arimatea, ikut bersama-sama dengan orang tersebut menguburkan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan Maria ada di sana dan menjadi orang yang terakhir menunggui Tuhan Yesus. Yusuf orang Arimatea itu pergi setelah menguburkan Tuhan Yesus bersama dengan yang lain. Tetapi Maria tetap ada di sana menunggui kubur Tuhan Yesus. Kasih dan rasa syukurnya membuat seorang Maria Magdalena ingin melakukan lebih banyak lagi buat Tuhan Yesus. Kasihnya yang tulus tak terbendung bagaikan air yang terus mengalir, bagaikan mata air yang terus mengalir. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita bagaimana Maria Magdalena bersama dengan Maria ibu Yakobus dan Salom pergi ke pasar membeli rempah-rempah dengan satu tujuan, hanya ingin meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Untuk yang terakhir kalinya, Maria rindu menyatakan kasihnya yang tulus. Namun rupanya setelah sampai di kubur, ia melihat kubur itu telah terbuka. Maria segera berlari menjumpai murid-murid, dan banyak di antara mereka yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria. Hanya Petrus dan Yohanes yang kemudian mengikuti Maria ke kubur Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes sampai di kubur itu dan melihat tubuh Yesus tidak ada di kubur itu, firman Tuhan berkata, mereka kemudian pulang ke rumahnya. Mereka meninggalkan kubur kosong itu. Mereka tidak peduli dengan keberadaan tubuh atau mayat Tuhan Yesus. Tetapi Maria tetap tinggal. Ia berdiri dekat kubur Yesus dan ia menangis di sana. Sebagaimana halnya Maria, marilah kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus. Mari kita koreksi hati kita. Apakah selama sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun kita ikut Tuhan, kita masih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kasih mula-mula kita masih sama seperti sekarang kita mengasihi Tuhan? Dan apakah kita juga masih taat melakukan kehendak Tuhan, masih taat melakukan firman Tuhan, masih firman Tuhan itu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita? Saudara dan saya dapat menilai apakah iman kita berubah atau tidak berubah dari sejauh mana ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan pula dari seberapa besar waktu
materi, harta, hidup kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita masih membaca firman Tuhan? Apakah kita masih punya waktu untuk berdoa? Apakah kita masih sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Dan terlebih lagi, apakah dalam situasi seperti saat ini kita masih tetap setia beribadah kepada Tuhan walau di rumah masing-masing? Apakah kita masih menggunakan hidup kita, harta kita, setiap apa yang ada pada kita, waktu kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga menyatakan kasih kita kepada sesama, kepada mereka yang saat ini sedang susah karena di PHK, karena dirumahkan, kepada mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan kita karena memikirkan dengan kehidupan mereka sehari-hari akibat virus Corona, akibat wabah yang sedang terjadi dan belum berakhir sampai sekarang. Yang kedua, anak Tuhan yang kasihnya tulus, imannya diteguhkan. Duka Maria belumlah sirna, tetapi dia harus menghadapi satu kenyataan bahwa ketika ia berangkat, ketika ia datang ke kubur itu, ia tidak menemukan tubuh dari Tuhannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita yang menghadapi seperti yang dialami oleh Maria, kalau saudara dan saya, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, baru saja dikuburkan, tetapi kemudian beberapa hari kemudian tubuhnya tidak ada di kubur, tidak ada di tempatnya, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Itulah yang dialami oleh Maria. Maria begitu sangat terpukul, begitu sangat ia bersedih, Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Dan kepada Yesus yang tidak dikenali dia berkata, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria sangat berduka cita. Maria sangat terpukul. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Yesus kembali menyapanya dan berkata, Maria, salam bagi kamu. Kalau saya dan saudara yang mungkin berada dalam posisi Maria, kita mungkin akan segera kabur, kita mungkin akan segera lari tunggang-langgang, ketakutan karena mengira yang berkata itu adalah hantu. Namun tidak demikian dengan Maria Magdalena. Sebaliknya, begitu ia mendengar suara Yesus, ia mendekati Tuhan, ia memeluk Tuhan Yesus, dan ia menyembah Tuhan Yesus. Maria, mengapa ia begitu percaya? Mengapa ia begitu yakin? Karena Maria mengingat perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati disalib. Yesus pernah berkata kepadanya dan murid-murid bahwa pada hari yang ketiga dia angkat bangkit dari kematian. Yesus berkata kepada mereka bahwa dia harus mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Orang yang imannya tidak berubah, orang yang imannya percaya kepada firman adalah dia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Perjumpaan di kubur kosong itu meneguhkan iman Maria. Ia telah melihat Tuhan yang telah bangkit dan hidup dari kematian. Tuhan yang sangat dikasihinya telah hidup kembali dan menampakkan diri untuk yang pertama kali kepadanya. Betapa ia sungguh sangat bahagia. Maria sungguh sangat bersuka cita. Motivasinya yang tulus mengasihi Tuhan membawanya kepada perjumpaan dengan Tuhan secara istimewa, secara spesial, secara pribadi, dan itu semakin meneguhkan imannya. Sebaliknya dengan murid-murid, motivasi yang salah telah menggoyahkan iman mereka. Petrus begitu melihat ke dalam kubur Yesus, bukannya berupaya mencari tubuh Yesus, malah pulang ke rumah bersama dengan Yohanes. Sedangkan sebagian orang ataupun murid yang lain tidak percaya dan menganggap kubur kosong adalah omong kosong. Mereka benar-benar telah dihantui, mereka benar-benar telah dikelabui oleh motivasi yang salah. Tampaknya mereka masih sangat kecewa. Mesias yang didambakan menjadi Raja Israel mati dengan cara yang justru paling hina, disalibkan. Mereka tidak lagi peduli dengan kubur yang kosong, tidak berupaya menemukan tubuh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, motivasi yang salah menjauhkan kita dari kesungguhan mencari Tuhan Yesus, membuat iman kita berubah. Sebaliknya, motivasi yang tulus mengasihi Tuhan Yesus mendekatkan kita dengan Tuhan, dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang meneguhkan iman saya dan saudara.
saudara dan saya, mari kita menjadi seperti iman Maria. Mari kita mengasihi dengan tulus. Mari kita sungguh-sungguh melihat ke dalam kedalaman hati kita. Masihkah kita seperti Maria? Masihkah kasih kita seperti Maria? Masihkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus? Dan percayalah, ketika kita memiliki kasih yang tulus seperti Maria, Tuhan senang, Tuhan sukacita, Tuhan berkenan. Dan setiap saat manakala kita mencari Dia, Tuhan berkenan untuk ditemui, Tuhan berkenan untuk dijumpai. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali menegur kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan kepada setiap orang yang mengasihi Dia dengan kasih yang tulus, mengasihi Dia dengan kasih yang benar, bukan dengan motivasi yang salah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, biar kita boleh semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia hidup, ada hari esok kita berjumpa dengan Tuhan dengan kasih kita yang semakin hari semakin bertambah, seperti mata air yang tidak terbendung, terus mengalir. Nyatakan cinta kasih kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus yang boleh tolong kami. Kami belajar dari Maria Magdalena bagaimana kami memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh berkenan ditemui oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan iman kami boleh semakin diteguhkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, diberkati kehidupan saudara, keluarga saudara, dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.